Sering memandang layar smartphone. Untuk itulah maraknya pemasangan iklan digital ini membuat potensi pajaknya besar. Lantas seberapa besarkah potensi pajak yang seharusnya bisa dibidik pemerintah? Kita akan membahasnya bersama pengamat pajak dari Universitas Pelita Harapan, Dr. Roni Bako. Pak Roni, terima kasih sudah hadir di Berita Satu TV. Jadi sebetulnya kita mengejar potensi penerimaan negara ini kira-kira seberapa besar, Pak? Ya, kalau kita melihat di media sosial, TV itu kan iklan itu kan menjadi sumber mereka kan. Misal satu hari aja mereka bisa dapat iklan misalnya 10 juta rupiah misalnya, tinggal kali saja pajaknya berapa kan. Nah itu keuntungan bagi negara. Nah selama ini memang itu lupa kita mengenakan itu tadi. Bahwa itu ada potensi karena iklan itu juga bisa dianggap sebagai barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Nah saya nggak tahu nanti ketika nanti akan dikenakan pajak ini iklan itu dalam komponen apa, jasa kena pajak atau barang kena pajak. Nah itu saya belum bisa mendahulukan pemerintah ini. Oke, tapi kalau untuk media digital sendiri ini sudah ada estimasinya belum? Kira-kira berapa jumlah yang kita sasar? Ya sebenarnya kalau lihat dari belanja iklan di setiap media itu kan ada kan, targetnya berapa misalnya di sini berita satu misalnya 1 miliar, kalikan aja 1 miliar kalau misalnya kali 10% berarti 100 juta kan. Dan saya yakin tuh lebih dari segitu karena kan iklan di media itu kan hitungannya kan per detik kan, per detik. Misal 1 detik misalnya 10.000, kalau misalnya 1 menit ada berapa kan tinggal kalikan saja berapa. Nah, jadi potensi untuk pajak iklan digital secara nasional besar. Ini persisnya ada di angka berapa itu apakah belum ada ininya? Itu harus dihitung secara ilmiah lah ya. Tapi kalau dari segi secara teori itu dikatakan itu tadi bahwa iklan itu bisa sebagai jasa kena pajak atau barang kena pajak. Bisa juga dua-duanya itu salah satu. Nah tinggal pemerintah mau kena yang mana itu tadi. Itu tadi. Sekarang kembali kepada masing-masing pihak mau bahwa misalnya kalau perusahaan TV kayak gini dia terima iklan satu hari misalnya 10 juta berarti 10 juta kali 10% berarti kan 1 juta kan. Nah itu kali berapa perhitungan yang lazim itu yang mana Pak, yang menggunakan jasa atau apa tadi? Tiap negara tidak sama gitu Mbak, tidak sama. Itu tergantung hitung-hitungan pemerintah mana yang mudah mengawasi, karena yang paling susah ada mengawasinya Mbak. Mengawasi misal hari ini iklan masuk ke sengrip iklan itu bisa masuk ke beberapa media. Nah itu yang mengawasi siapa? Kalau di sini kan mungkin Kominfo yang mengawasi kan. Nah yang mengut adalah Kementerian Keuangan. Nah sekarang bagaimana tinggal kerjasama antar dua instansi tersebut itu tadi. Dan itu tidak mudah terus terang aja. Tidak mudah untuk melaksanakan itu tadi. Oke, Pak, untuk iklan digital ini Pak ya, best practices di negara-negara yang sudah menerapkannya itu seperti apa sih Pak? Ya, best practice saya rata-rata pilihannya itu tadi kebanyakan pada jasanya Mbak. Mengacu kepada jasa misalnya misalnya saya ngirim iklan ke Berita Satu misalnya satu menit ya berarti kan tinggal kali berapa per detik ya kan. Itu tadi karena lebih gampang terukur. Tapi kalau kepada barang itu kan agak susah Mbak itu. Terutama ke barang itu bisa barang-barang baru, misalnya barang-barang baru, nah itu dia lebih ke sana gitu Mbak. Tapi kalau jasa itu lebih gampang Mbak, harga jualnya berapa. Kalau barang itu nanti larinya pada nilai. Nah, nilai itu nanti menentukan Menteri Keuangan dalam Undang-Undang PPN. Nah paling gampang sebenarnya pada jasanya saja. Berapa yang mau dikenakan. Nah mungkin masalahnya nanti ketika pajak itu tarifnya apakah 10%. Memang di Undang-Undang PPN disebutkan tarif PPN itu 10%. Anda sendiri melihat angka 10% ini seperti apa? Sudah wajar? Sudah pas atau gimana? Ya untuk kepentingan negara sih sebenarnya wajar. Tapi kan kepentingan pengusaha kan harus dia juga. Usaha itu kan ada untung ruginya kan. Nah, kalau saya sih dari segi pemerintah sebenarnya lebih enak pada 10%-nya saja. Karena lebih gampang hitungnya Mbak. Kalau misalnya hitungnya 2,5%, 3% kan agak repot kan. Tapi kalau 10% lebih gampang. Nggak, maksudnya Anda menemukan indikasi bahwa 10% ini akan memberatkan pelaku usaha? Ya sebenarnya kalau kalau di PKP Mbak sebenarnya nggak ada yang rugikan Mbak. Jadi si perusahaan iklan dengan TV itu kan kalau sama-sama PKP itu kan aja pajak masuk pajak keluarnya bisa dihitung kan Mbak. Sebenarnya nggak ada yang rugikan di situ tadi Mbak. Kecuali kalau salah satu pihak itu bukan PKP, bukan pengusaha kena pajak, itu akan dirugikan.
Nah, cuman masalahnya sekarang adalah meyakinkan semua pengusaha itu sebagai PKP supaya bisa mengungut pajak meskipun pajak keluaran itu loh, Mbak. Oke. Gitu. Di Indonesia pajak iklan digital saat ini memang masih belum diatur kan Pak ya? Belum diatur sama sekali. Oke, ini akan bisa diatur menurut Bapak, seberapa optimis ini bisa diatur? Kalau menurut undang-undang PPN-nya sih seharusnya kena gitu loh, Mbak. Kena itu kan penyerahan jasa berdasarkan perjanjian. Misalnya saya jual iklan ke sini itu kan ada perjanjiannya kan, hitam atas putih berapa. Nah, dari situ saja sudah masuk lingkup sebagai penyerahan jasa, barang kena pajak juga atau jasa kena pajak gitu loh, Mbak. Kalau di dunia digital bukankah ini agak sulit Pak mengawasi transaksinya? Ya, kan nanti kan ada pembukanya, Mbak. Tinggal itu tadi seberapa jauh kesadaran ataupun kejujuran dari masing-masing pihak itu tadi, Mbak. Nah, itu kan agak susah, Mbak. Kejujuran itu agak sumir gitu loh, Mbak, itu tadi. Tapi secara teori sebenarnya itu dapat dikerjakan. Dan ini merupakan, menurut saya itu salah satu kelemahan yang selama ini yang dilupakan itu tadi. Ya, walaupun memang ya, tidak istilah terlambat sih. Jadi kalau memang dikenakan bulan Maret sih bagi saya nggak ada masalah sih sebenarnya. Itu tadi. Pemerintah apakah sudah memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan itu Pak? Seperti misalnya kalau saya pasang iklan di Facebook, ini kan transaksinya semua online. Saya juga melakukan pembayaran secara online. Nah, ini pemotongan pajaknya seperti apa? Nah, itu tadi kerjasama antara Kominfo dan Kementerian Keuangan itu harus detail itu, Mbak. Maksudnya Kominfo itu kan menyediakan ininya ruangnya kan, medianya kan. Nah, itu seberapa jauh Kominfo bisa sampai ke situ. Nah, Kementerian Keuangan dia hanya mungut aja kan. Lebih gampang Kementerian Keuangan, tapi Kominfo itu yakin nggak dia bisa memantau semua iklan yang ada di media sosial dan TV itu? Berarti masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ini Pak ya sebelum akhirnya undang-undang ini bisa berlaku. Ya sebenarnya nggak susah juga sih Mbak sebenarnya. Cuma tinggal sekarang kapan mau kita kerjakan gitu loh Mbak. Daripada kita, ini kan undang-undang PPN ini kan sejak 83 kan. Kalau kita lihat ke belakang, nah sekarang nih 2016 udah 13 tahun kita lalai di situ gitu loh Mbak, dan itu cukup besar gitu loh Mbak. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak Roni, saya harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana.